Reflection. Izinkan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Edisi 2 terambil dari ayat yang luar biasa, natsnya diambil dari Ibrani di pasal yang ke-10, ayatnya, coba tebak ayat keberapa? Ayat ke-25. Menarik ini. Ada perbedaan memang dengan terjemahan, tetapi pekabarannya sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Ya, saudara terkasih, saya tidak sedang berbicara saat ini untuk menambah beban saudara, karena sudah cukup berat beban hari ini bersama dengan pekerjaan, bersama dengan anak-anak barangkali. Saya hanya ingin memberi semangat, menghibur lewat beberapa cerita yang mungkin sederhana, namun punya makna besar. Saudara tahu tidak bahwa interaksi tidak pernah sederhana yang kita kira. Psikolog William James berkata begini, saat dua orang bertemu, perhatikan ada dua orang bertemu, sesungguhnya ada 6 orang di sana. Mengapa demikian? Karena si A melihat dirinya sendiri, si B melihat si A dengan cara yang lain, dan lagi si A dan si B yang sebenarnya. Ada the real A, the real B, tapi ada yang dipikirnya yang tidak real, bukan? Maka ketika kita berinteraksi, mari kita jujur dan saling mendukung, karena dunia sudah cukup keras. Jangan biarkan rumah Allah ikut menjadi dingin dengan segala kepura-puraan dan segala kekerasan yang barangkali kita buat. Itu bagian yang pertama. Tetapi jangan pernah lupa juga bahwa selain dari interaksi tidak pernah sesederhana yang kita kira, kata-kata yang kita lontarkan itu kiranya boleh menghidupkan. David Livingstone, misionaris besar itu, pernah saudara-saudara tahu, gagal total saat pertama kali berkhotbah. Ia lupa semua konsep khotbahnya ketika tiba di mimbar. Maka dia pun turun dari mimbar dengan malu. Untung dia memiliki seorang sahabat, namanya Robert Moffat. Dan yang berkata, oh jangan menyerah bro, mungkin kamu bisa jadi dokter kalau bukan pendeta. Tapi tahukah saudara, David Livingstone tidak memilih salah satu, tidak memilih satu di antara dua itu. Ia menjadi keduanya, dia jadi dokter, dia jadi pendeta. Dia belajar dan kemudian pergi ke Afrika untuk menyembuhkan bukan saja jiwa atau kerohanian, tetapi raga jasmani seseorang. Satu kata penyemangat bisa mengubah arah hidup orang. Nah yang ketiga, jangan juga lupa bahwa ketika tiba dalam perbaktian, nah karena begini, persoalan di ayat nats kita tadi, ada orang yang pada akhirnya membiasakan diri untuk tidak terlibat dalam pertemuan ibadah. Mengapa? Salah satunya mungkin karena gereja tidak ramah. Itulah sebabnya, perhatikan, di setiap gereja ada 2 jenis pengunjung. Pernahlah ada 2 orang asing yang datang ke gereja, bukan anggota jemaat tersebut. Nah, sahabat pertama tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang tanya nama. Bayangkan itu. Lalu orang yang pertama berkata, kalau sahabat depan tetap tidak ada yang menyapa, aku tidak akan pernah kembali ke gereja ini. Bahkan mungkin tidak akan pergi ke gereja manapun. Nah, sementara orang kedua berpikir berbeda. Kalau sahabat depan masih tak ada yang menyapaku, maka aku akan mencoba, akulah yang pertama menyapa duluan. Nah, sahabat berikutnya pun tiba. Kebetulan sekali mereka duduk berdekatan, satu di depan, satu di belakang. Nah, setelah ibadah, tetap tidak ada anggota yang menyapa. Maka pria yang pertama, dia kebetulan duduk di belakang pria yang kedua. Pria yang pertama ini berdiri untuk pergi selamanya. Begitu rencananya. Namun orang yang kedua, dia menoleh, melihat orang ini yang di belakang ini, lalu mulai tebar senyum dan berkata, selamat pagi bro, senang bertemu dengan saudara. Khotbah yang bagus ya. Dia katakan begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sejak hari itu keduanya terus datang karena satu tangan mengulurkan salam. Jadi marilah kita menjadi anggota jemaat yang menguatkan. Kita hidup di zaman yang serba cepat bukan? Kadang kasar bahkan egois. Tetapi kita masih punya keluarga dan kita masih punya gereja. Gereja bukan hanya tempat ibadah saudara, tetapi tempat itu
bisa memberikan kita menemukan penghiburan dan kekuatan. Maka hari ini saya mengundang kita semua untuk melakukan 3 hal yang sederhana. Saat kita berinteraksi di gereja, mari kita jujur dan mendukung. Saat kita berbicara, biarlah kata-kata itu menguatkan, bukan menjatuhkan. Jika suatu hari kita merasa seperti orang asing di gereja ini, jadilah orang pertama yang menyapa. Jadi tidak membiarkan, karena saat kita menyapa orang lain, kita sedang menyembuhkan hati kita sendiri juga. Mari kita jadikan persekutuan itu bukan sekedar rutinitas pekanan, tetapi tempat kita mengalami kasih Allah secara nyata. Reflection of the day. Makasih.